Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazia. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Isa alaihissalam. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Nabi Muhammad SAW meriwayatkan, sesungguhnya di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk menumpas Dajjal. Kebenaran datangnya kembali Nabi Isa juga disampaikan di dalam Al-Quran, yang menyebut bahwa kedatangannya bukan membenarkan agama umat Nasrani, melainkan Nabi Isa mengajak seluruh umat manusia untuk kembali ke jalan Allah. Kedatangan Nabi Isa juga akan memberengus semua akidah yang salah dan lagi yang menyesatkan. Tak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa. Sesungguhnya, ia akan benar-benar turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, serta berkulit putih kemerah-merahan. Selain itu, dia juga berpakaian 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tak basah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, hal pertama yang akan dilakukan Nabi Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat berjamaah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Kemudian, telah disebutkan di dalam hadis, Nabi Isa akan berada di antara makmum dalam jajaran sholat yang telah dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa kedatangan Nabi Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, serta peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu, Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah dan juga menyebarkan tipu daya di kalangan umat manusia. Maka, saat itulah Nabi Isa akan turun ke bumi, serta menumpas Dajjal serta membersihkan segala akidah dan juga kepercayaan yang salah. Tak hanya itu, Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari malapetaka Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, telah disebutkan bahwa fitnah dan kebrutalan Ya'juj dan Ma'juj sangatlah besar. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangatlah banyak, dan tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Kemudian, umat muslim pun terpaksa akan menyalakan api selama kurang dari 7 tahun untuk berlindung dari serangan Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana telah dikisahkan. Ya'juj Ma'juj selama ini terkurung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain. Namun pada akhirnya, Ya'juj Ma'juj bisa menjebol tembok yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain. Seperti diketahui, tembok Nabi Zulkarnain itu terbuat dari besi yang sangat tebal. Untuk mengatasi masalah tersebut, umat muslim pun terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Hingga pada akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bala bantuan untuk menumpas kebrutalan Ya'juj Ma'juj. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa Nabi Isa dan juga segera menumpas Ya'juj Ma'juj hingga tak tersisa. Setelah menjalankan tugasnya, kemudian Nabi Isa pun kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam telah dipilih oleh Allah untuk segera membunuh Dajjal dan juga menegakkan kebenaran. Dajjal merupakan seorang keturunan manusia bermata satu yang kelak memiliki banyak pengikut dan juga menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bukan tanpa alasan. Allah memilihnya karena sebagai bukti bahwa Nabi Isa masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.
Quran Surat An-Nisa ayat 159. Selain itu, turunnya Nabi Isa menjelang hari kiamat juga disebutkan dalam hadis Abu Syuraiha Huzaifah bin Usaid, yakni bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Yang pertama, yaitu terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, yaitu munculnya asap. Yang ketiga, munculnya binatang-binatang melata. Yang keempat, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, yaitu keluarnya Dajjal. Keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, ada 3 gerhana, yaitu gerhana di barat. Yang kedelapan, yaitu munculnya gerhana di timur. Yang kesembilan, yaitu munculnya gerhana di Jazirah Arab. Serta yang terakhir, api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia, ataupun mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan hadis ini sahih. Turunnya Nabi Isa ke bumi dan membunuh Dajjal. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatwanya menyebutkan bahwa Isa akan diturunkan ke bumi di Menara Pudi di sebelah timur Damaskus. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Kasyif Al-Minan oleh Mahmud Raja Bamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmizi. Sebelum Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, ia akan muncul bersama 70.000 pasukan bersenjata pedang yang memakai jubah tebal untuk menghancurkan khalifah Islam. Di waktu itu, kaum muslimin akan menghadapi kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Pada sebuah riwayat disebutkan, keadaan tersebut membuat Imam Mahdi yang lebih dulu diutus memohon pertolongan kepada Allah. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan juga menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal serta Yahudi untuk selama-lamanya. Hal tersebut diriwayatkan oleh Nawas Ibnu Sam'an, hadis Abu Umamah, dan lainnya. Telah diterjemahkan oleh Ahmad Zubaidi. Dijelaskan, Nabi Isa membunuh Dajjal selepas ia sholat subuh. Ketika Nabi Isa sudah melaksanakan sholat, ia pun lantas berkata, "Bukalah pintu." Kemudian pintu itu pun segera dibuka. Kemudian di balik pintu tampaklah Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi yang sedang membawa sebuah pedang. Nabi Isa pun kemudian langsung meminta sebuah pedang. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Sementara itu, dalam riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan, ketika pintu terbuka, kemudian Nabi Isa membawakan tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia pun tiba-tiba lemah. Ia tak berdaya bagikan garam laut di dalam air. Kemudian Allah pun membunuh Dajjal melalui perantara tangan Nabi Isa. Riwayat hadis lain mengatakan, Nabi Isa dan para malaikat turun untuk membunuh Dajjal dan juga menciptakan keamanan di bumi, sekaligus menjadi pemimpin yang menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad. Kemudian para ulama pun berpendapat, setidaknya ada 3 alasan yang disepakati mengapa Nabi Isa ditugaskan untuk melawan Dajjal. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah mengurai 3 alasan yang diyakini tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kepada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa yang diyakini mereka sudah terbunuh justru akan kembali dan mengalahkan Dajjal. Selain itu juga, Nabi Isa akan dijadikan sebagai pemimpin dan pembesar kaum tersebut di akhir zaman. Di dalam sejarahnya, kaum Yahudi memang pernah berniat untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa. Mereka mengaku sudah berhasil melakukannya. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Nabi Isa sudah bersih dari segala pengakuan tersebut. Selain itu, kaum Yahudi yang ditakdirkan oleh Allah tak akan pernah menang melawan Islam pun akan bernasib demikian sampai menjelang hari kiamat.
hingga muncullah Dajjal dengan tipu dayanya dan membuat kaum tersebut membaiatnya. Setelahnya, Allah Ta'ala pun segera menurunkan Nabi Isa, sosok yang dikira mereka sudah terbunuh, kemudian akan berhadapan kembali ke hadapan mereka. Nabi Isa pun dimenangkan oleh Allah untuk mengalahkan bala tentara Dajjal beserta kaum Yahudi. Selanjutnya, alasan kedua menyatakan Nabi Isa diturunkan ke bumi sebetulnya bukan bertujuan untuk mengalahkan Dajjal, tetapi memang ajalnya yang sudah dekat. Pasalnya makhluk apapun yang diciptakan dari tanah akan dikembalikan lagi ke tanah, sesuai dengan surah At-Toha ayat 55. Darinya tanah, itulah kami menciptakanmu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Sebab itu, pendapat ini meyakini Allah Ta'ala menurunkan Nabi Isa ke bumi untuk kembali menguburkan di sana, kemudian diperlakukan seperti manusia lainnya saat wafat, seperti diurus jenazahnya, disolati, dan dikuburkan di pemakaman para nabi. Pendapat terakhir yang berpendapat mengenai alasan diturunkan Nabi Isa pada akhir zaman nanti, yakni Allah Ta'ala hendak mengabulkan doa-doa Nabi Isa yang berkeinginan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fat ayat 29, soal keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad pun dijelaskan dalam kitab Injil. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil. Kemudian pendapat ini pun meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit untuk kemudian diturunkan kembali kelak pada akhir zaman. Hanya saja waktunya memang bertepatan dengan kemunculan Dajjal yang pada saat itu dan dibunuhlah Dajjal olehnya. Turunnya Nabi Isa adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Ada 3 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengapa yang diutus adalah Nabi Isa bukan yang lain. Yang pertama, membuktikan Nabi Isa adalah masih hidup. Alasan pertama yaitu membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 159. Tak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hal ini pun membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib oleh kaum Yahudi adalah salah, sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat, sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya. Kemudian dibaiatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi pun bersiap menjadi bala tentaranya dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah pun menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah segera menolong Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal serta mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tak bisa lolos. Bahkan jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu atau dinding, maka benda-benda itu pun akan berseru, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Kemudian Nabi Isa pun menangkapnya. Selanjutnya orang itu pun segera menyerah dan dibunuh. Yang kedua, mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan kedua, barangkali Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan surat Toha ayat 55. Dan dari bumi tanah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.
Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di Tanah Suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan. Kemudian para ulama pun berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Isa. Ada yang mengatakan di Bait Al-Maqdis, ada pula yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad. Turunnya Nabi Isa pada saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebarkan fitnah. Bahkan dirinya sudah mengakui sebagai Tuhan. Maka tak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya, kecuali Nabi Isa. Alasan yang terakhir, yaitu menjalankan kewajiban jihad. Alasan ketiga yaitu menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Maka dari itu, Nabi Isa pun diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Di surga, kenikmatan hubungan intim bagi laki-laki akan sebanding dengan kekuatan 100 lelaki. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah di surga ada hubungan kelamin? Apakah itu sama dengan pesta seks? Yang setiap laki-laki akan diberi 70 bidadari, lalu bebas melakukan semuanya, terutama dalam memenuhi kebutuhan syahwat. Ustadz Dr. Khalid Basalamah mengatakan, ketika seorang muslim pada akhirnya dimasukkan ke surga milik Allah, maka ia bisa melakukan apapun, termasuk berhubungan biologis. Ya, berhubungan intim tidak hanya bisa dilakukan di dunia, tetapi ternyata juga bisa di surga milik Allah kelak. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, hal ini merupakan satu dari sekian kenikmatan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zuhruf ayat 71, artinya, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ustadz Khalid Basalamah lalu menjelaskan hal ini. Berarti, apapun yang diinginkan, mau apa saja di surga diperbolehkan, termasuk untuk berhubungan intim. Ia kemudian mengisahkan tentang sebuah hadis dari salah satu sahabat Nabi Muhammad yang meriwayatkan kisah pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abdul Qasim, engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum." Rasulullah pun membeberkan hal tersebut, bahkan menjelaskan dengan lebih detail. "Ya, demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, dan juga seks." Jelas Rasulullah. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, sesuai dengan ucapan Rasulullah, hubungan biologis tetap ada di surga, namun berbeda dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas bisa dilihat dari segi seseorang akan diberikan 100 kekuatan laki-laki. Jadi, satu orang bisa mengulangi hubungan seks berkali-kali. Selain kuantitas, akan ada kualitasnya. Kalau tidak, tak mungkin bisa berulang-ulang. Kata Ustadz Khalid Basalamah, riwayat lain pun mengatakan hal yang serupa. Misalnya, dari sahabat Anas meriwayatkan, seseorang mukmin diberi kekuatan sedemikian rupa dalam hal hubungan seksual ataupun dalam jima. Kemudian, ditanyakan kepada Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya? Rasulullah pun menjawab, ia diberi kekuatan 100 orang pria. Jelas Ustadz Khalid Basalamah. Jadi, pada intinya, seseorang kelak akan mendapatkan kenikmatan begitu besar yang berada di surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dimulai dari makan, minum, hingga hubungan biologis. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan berkali-kali lipat kepada manusia agar bisa merasakan kenikmatan lebih besar dari apapun
yang disukai termasuk hubungan intim. Dalam satu ceramah yang viral di media sosial, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali menyebutkan bahwa salah satu kesibukan lelaki di surga kelak adalah memecahkan perawan para istri-istrinya. Ketika di surga, pada saat laki-laki usai menggauli istrinya malam pertama, begitu perawannya telah pecah. Lalu, setelah usai berhubungan keperawanan, sang istri kembali lagi atas izin Allah, dan begitu seterusnya. Begitu suami membuka perawan sang istri, dan sang istri pun dikembalikan lagi ke perawanannya. Ustaz Zulkifli dalam ceramah itu juga menyebutkan sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut. Disebutkan dalam salah satu kitab oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sangkar laki-laki ketika berdiri pada saat syahwatnya datang, maka akan terus berdirinya selama 70 tahun. Berbeda halnya kalau saat sekarang, namun kelak di surga, semua usianya muda, tidak ada yang lelah. Semua kekurangan yang ada di dunia pada seseorang, pada saat di surga, akan Allah tiadakan semua kekurangan itu. Rasa sakit dan lelah selamanya tidak akan ada di surga." Ustaz Zulkifli juga menyebutkan, wangi keringat penghuni surga begitu harum, bagaikan wangi kasturi. Dan begitu juga bau angin surga yang memiliki wangi kasturi, yaitu salah satu wangi harum yang paling dicintai Rasulullah. Kenikmatan lainnya di dalam surga juga disebutkan dalam sebuah riwayat. Setiap keinginan yang baru saja terbesit di hati, maka keinginan itu pun hadir dalam sekejap mata. Karena di dalam surga tak ada lagi batasan, sebagaimana berada di dunia. Di surga, khususnya Allah ciptakan bagi hamba-hamba pilihan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Dan di sana, mereka bebas mau berbuat apa saja, tak ada larangan lagi. Ustaz Zulkifli juga menyebutkan, dalam surga, tidak adanya malam. Sepanjang hari selamanya adalah siang. Matahari di surga tidak membuat kita kepanasan. Sinarnya yang sangat sejuk dan dinginnya sepanjang hari. Terkait salah satu ustadz dalam ceramahnya menyebutkan adanya pesta seks di surga. Kemudian, Gus Baha ketika ditanya, "Benarkah di surga bisa melakukan pesta seks?" Jawaban Gus Baha ini membuat kita tak perlu bertanya lagi. Hal demikian, sebagian orang mungkin berharap bahwa kalau masuk surga akan melampiaskan kebebasan seperti pesta seks. Sebab selama di dunia, orang tersebut menahannya dan sebagai balasannya adalah di surga. Maka orang tersebut sampai terbesit ingin balas dendam. Menurut Gus Baha, bisa atau tidaknya pesta seks tersebut sama sekali tidak penting. Namun, yang terpenting adalah meluruskan pola pikir yang keblinger. Masuk surga untuk balas dendam. Kalau kamu itu masuk surga, tidak cari pemilik surga, malah cari bidadari seks, makan, dan seterusnya, kata Gus Baha. Gus Baha menyindir kepada orang-orang yang masih berpikiran tentang surga hanya sebatas pesta seks dan makanan-makanan yang enak. Bahkan, sampai ditanya pemilik surga, siapa tidak paham, kata Gus Baha. Menurut Gus Baha, harusnya orang yang masih beranggapan di surga sebagai tempat pesta seks, sepatutnya ia merasa malu. Padahal kalau para waliullah melihat surga bukanlah dari perspektif kebebasan, baik itu makan, minum, dan juga pesta seks. Diceritakan oleh Gus Baha, para wali Allah tidak sempat berpikir ke arah demikian, karena ada yang dianggap lebih nikmat dibandingkan dengan pesta seks, yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah langsung, selaku pemilik semua kenikmatan. Yang dipikirkan oleh para wali Allah, justru sebaliknya, apakah di surga masih bisa sujud kepada Allah. Para wali Allah menikmati di surga karena al-muqarrab, nikmat sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gusbah juga menjelaskan isi dalam kitab-kitab wali yang menjelaskan kisah para wali di surga. Salah satu kisah itu adalah Abu Qasim al-Junaidi. Pada saat beliau bertanya kepada Allah, kenapa tidak memiliki para umatnya di surga? Padahal Allah telah berjanji kepada umat Abu Qasim al-Junaidi dan yang mencintainya sama-sama masuk surga. Kemudian dijawablah pertanyaan tersebut sama Allah. Sebenarnya umatnya masuk surga, tetapi tak ada yang ingin ketemu bersama Allah. Saat diperlihatkan, memang mereka di surga sedang pesta seks, makan-makan, dan sedang menikmati fasilitas lainnya di surga. Kata Gusbah, hal itu menurut Gusbah karena orientasi orang yang masuk surga itu berbeda-beda. Kalau kelasnya para wali masuk surga untuk ketemu Allah, maka untuk menjawab pertanyaan itu, ya masing-masing kita bukanlah ahli ibadah, apalagi seorang wali. Jadi, untuk apa kita masuk surga? Semoga dengan kisah hikmah ini dapat mengubah pemahaman kita tentang nikmat surga. Memang tak ada salahnya tentang kenikmatan yang Allah sediakan kelak, tetapi yang harus diluruskan motivasi kita untuk mendapatkan surga. Laila dan Majnun adalah kisah cinta paling memilukan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu masyhur hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa lainnya. Kisah ini bernama Laila dan Majnun. Adalah sepasang kekasih penjalin kisah cinta abadi yang akan berakhir tragis. Kisah ini sebetulnya sudah dikenal di Persia yang sekarang disebut adalah Irak pada abad ke-9. Namun, kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seseorang pujangga yang sama-sama asal Persia di abad ke-12. Seorang tersebut yang bernama Nizami Ganjafi. Oleh karena itu, terdapat berbagai versi yang ditulis ulang oleh para penulis yang lainnya. Salah satu versi dari kisah mengharukan ini dapat kalian simak sebagai berikut. Awal mula pertemuan sepasang kekasih. Ada seorang lelaki muda yang bernama Kais. Ia bukan siapa-siapa, bukan lelaki kaya, dan bukan berasal dari keluarga yang terhormat. Suatu hari, ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama, ia bertemu dengan seorang gadis, dan gadis itu bernama Laila. Dan pada detik itu juga, ia pun jatuh cinta pada gadis tersebut. Sebagai bentuk rasa cintanya Kais, tak dapat mempersembahkan apapun selain dengan puisi-puisi yang indah. Mbak Gayung bersambut. Laila yang terkagum pada puisi Kais kemudian menaruh perasaan yang sama terhadapnya. Kais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan gadis tersebut. Kemudian, ia tak segan untuk membacakan puisi tersebut di sudut-sudut jalan. Dan ia pun sangat tidak peduli pada orang lain yang mengacukannya dan mencemoohkannya. Namun, tidak seperti saat ini. Pada zaman dahulu, cinta mengenal sekat. Jalinan cinta suci mereka tak direstui oleh orang tua Laila. Laila adalah seorang gadis yang cantik, yang terlahir dari keluarga yang terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan yang setara, sehingga ia bisa hidup dalam kelimpahan harta dan juga kelimpahan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta yang suci, yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan ia telah menemukan sosok tersebut dalam diri Kais. Begitu usia mereka sudah matang, Kais yang dijuluki Majnun atau gila oleh orang-orang lantaran ketergila-gilaannya terhadap Laila, sehingga memberanikan dirinya untuk meminta restu kepada ayah Laila. Hasilnya sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, maka
kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa kemudian meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia kemudian memutuskan untuk tinggal di padang belantara yang dipenuhi dengan hewan-hewan buas. Di sanalah ia menjalani hidup pengasingan dan juga kesendirian. Dalam keterpurukannya, ia tak henti-hentinya untuk menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujaannya tersebut. Sang pujaan terpaksa menyambung tali pernikahan dengan pria yang lainnya. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi pria yang lain. Pria itu bernama Ibnu Salam yang datang langsung melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila dengan terpaksa mengiyakan karena tak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi menjamah kesucian Laila. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, wanita tersebut tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria asing tersebut. Berita menyakitkan ini lambat laun sampai juga ke telinga Kais, si Majnun. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Sejak saat itu, ia kemudian memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di dalam pedalaman hutan. Hari-harinya hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Beberapa peloncong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah bepergian dari dan ke dalam kota. Ketika menulis puisi, Majnun hanya bersenjatakan dahan kayu dan menulisnya di atas pasir. Kabar duka kepergian orang tuanya semakin menjatuhkan Majnun ke dalam keterpurukan. Beberapa tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat untuk mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Ia kemudian menemukan seorang pria tua yang mengklaim sering melihat Majnun di gurun pasir. Melihat Laila memohon sesenggukan, Pak Tua akhirnya menyetujui permintaan Laila. Suatu hari, ketika pria tersebut kembali menemukan Majnun, ia pun memberitahukan kabar duka ini. Tersiksa, terpuruk dan menyesal mendengar kabar kepergian orang tuanya, Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun ini. Beberapa tahun setelahnya, kemudian suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, wanita tersebut tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya selamanya. Sayangnya, takdir tak berkata demikian. Akhir kisah tragis dua sejoli yang tak diperkenankan takdir untuk hidup bersama. Dalam tradisi sukunya, Laila diwajibkan untuk bergabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun tanpa menemui orang lain sekalipun. Mengetahui hal tersebut, kemudian Laila pun menangis. Ia tak terima jika harus menunggu 2 tahun lagi lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hatinya. Ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Akhirnya, Laila pun menyerah pada kehidupan. Tak lama kemudian, ketika Laila kembali ke rumah ayahnya, ia dikabarkan jatuh sakit, batuk yang sangat parah, dan tidak memikirkan kesehatannya. Ia hanya memikirkan Majnun setiap saat. Bahkan, ketika maut menjemput pun, ia hanya tetap memikirkan Majnun. Pada akhirnya, ketika gelapnya malam, Laila seperti biasa menatap pintu, dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, ia pun bergumam, "Majnun, Majnun, Majnun." Kematian gadis si cantik jelita tersebut tersebar ke seluruh penjuru negeri dan akhirnya sampai pula kepada Majnun. Ia pun seketika pingsan di tengah padang gurun. Ketika kembali sadar,
Ia pun langsung bergegas menuju desa Laila dan berkunjung ke makam Laila. Ketika tidak sanggup jalan, ia pun menyeret tubuhnya untuk sampai ke makam Laila. Ia pun meletakkan tubuhnya di atas makam Laila. Dan diriwayatkan, setelah beberapa hari, Majnun pun turut meninggal. Jasad Majnun pun baru ditemukan 1 tahun setelahnya. Di akhir kisahnya, seorang sufi dalam mimpinya melihat Majnun tengah dibelai dengan penuh rasa cinta dan sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ia pun mendudukan Majnun di sampingnya. Kemudian, berkatalah Allah kepada Majnun, "Apakah engkau tidak malu, wahai Kais, memanggil-manggil namaku dengan sebutan Laila, setelah kau meminum anggur cintaku?" Tak begitu lama, sang sufi pun terbangun dan berangan-angan. Jikalau Majnun begitu diperlakukan demikian, penuh dengan kasih sayang oleh Allah, lantas bagaimana dengan Laila? Seketika Allah memberikannya ilham kepadanya bahwa kedudukan Laila jauh lebih agung dan tinggi daripada Majnun, karena ia menyembunyikan segala rahasia cintanya dalam diri dan hidupnya sendiri. Pelajaran yang dapat kita petik: jika seseorang sudah jatuh dan dimabuk cinta kepada Allah, maka akan keluar secara otomatis dari mulutnya nama Allah, baik disengaja ataupun tidak. Pasti itu akan keluar dan tidak akan ada bosannya. Cinta adalah pondasi dalam beribadah. Bahkan para wali Allah lupa terhadap dirinya dan rela melakukan apa saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah di atas, begitu ketika cinta kepada Allah, maka dunia dan segala isinya tidak berarti. Dalam konteks hablum minallah dan hablum minanas, orang yang menyembunyikan amal perbuatannya dari orang lain, maka akan mendapat sisi yang tinggi di hadapan Allah, karena hanya ia dan Tuhannya yang tahu. Menurut pendapat yang lain, Nabi Khidir itu adalah Arnia, dan keterangan ini juga tidak disahihkan. Abdul Qasim Abdullah bin Hasan pada kitab At-Takrib, beliau berkata bahwa Nabi Khidir adalah putra dari seorang raja yang bernama Amil, dan Raja Amil itu adalah putranya Is bin Ishak, sedangkan ibunya juga putri dan seorang raja yang bernama Faris. Nama ibunya adalah Alha. Dia melahirkan Khidir di tengah hutan, yang mana di dalam hutan itu terdapat kambing yang menyertainya, dan kambing itu selalu menyusui Khidir di setiap hari. Kemudian Nabi Khidir diambil oleh seorang pengembala, ia dirawat sehingga tumbuh menjadi besar, dan menjadilah dia anak yang cerdas, yang bagus tulisannya, dan pintar membaca suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk pembawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Namun, ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebab dikabarkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Bahkan, beliau tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan ada dalam kitab kumpulan hadis Sahih Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa suatu kali Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat tentang suatu kisah yang panjang tentang Dajjal. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Dajjal datang, tapi tidak bisa memasuki Madinah. Karena tidak bisa masuk Madinah, Dajjal berhenti di sebuah kebun di pinggir kota. Pada hari itu, datanglah seorang laki-laki, kemudian berkata, "Aku memastikan bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah SAW kepada kami." Dajjal kemudian berkata kepada pengikutnya, "Apa pendapat kalian tentang orang ini? Kalau kubunuh orang ini, aku bisa menghidupkannya kembali. Apakah kalian meragukan itu?" Pengikutnya menjawab, "Tentu tidak." Lelaki itu pun dibunuh.
lalu dihidupkan kembali. Setelah hidup kembali, lelaki itu pun berkata kepada Dajjal, "Demi Allah, sekarang aku semakin yakin bahwa engkau sesungguhnya adalah Dajjal." Dajjal kemudian hendak membunuhnya lagi, tetapi tidak mampu melakukannya. Kemudian Abu Ishaq berkata, lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman, menjelang hari kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal, berarti sebuah tanda akan berakhir dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakai api dan mengembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi sebuah lautan. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang merusakkan, kecuali kota Mekah dan Madinah. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti ada malaikat berbaris yang menjaganya. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sakit, serta mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau, Dajjal akan bertanya, "Apakah kamu menginginkan api atau air?" Jika menjawab air itu, maknanya api yang kebaikannya. Jika menjawab api, maka artinya ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup. Lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa ini adalah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskan segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya. Itu sekaligus bagus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" Maka semakinlah yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Wahai para manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal pun tidak sanggup untuk membunuh dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam.
Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu, Rasulullah SAW pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah, derajatnya pun mulia, dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis di atas ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu, beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan hidupkan kembali adalah Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia masih hidup dan akan terus hidup. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Namun, pendapat sebagian besar para ahli hadis mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari datangnya Dajjal kelak. Di dalam Sahih Muslim, terdapat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang tak bisa menembus Madinah. Lalu, datanglah orang yang sebaik-baik manusia, dan kemudian beliau berkata, aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kami. Lalu berkatalah Dajjal, bila ku bunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh? Mereka pun menjawab, tidak. Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, aku semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal. Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Maka berkatalah, aku adalah Ishak. Dalam riwayatnya, bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Berkata pula Al-Muhaddits Al-Hafiz Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup, sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Keterangan ini bisa dilihat di Syarah Imam Nawawi. Selain itu dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawan Rasulullah SAW. Ketika itu beliau Rasul tengah wafat. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah, yaitu Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam tidak diriwayatkan untuk menikah dan tidak mempunyai keturunan. Namun, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihissalam pada surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa riwayat lain juga yang mengatakan bahwa para wali Allah, sholihin, dan ulama yang pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun juga menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihissalam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang. Dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya. Dalam kitab Badi Uzhur disebutkan kisah Nabi Khidir dengan versi yang lain. Ibnu Ishaq berkata, sesungguhnya Raja Amil sedang mencari seorang sekretaris yang benar-benar pintar menulis, agar bisa menulis lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Syis alaihissalam. Maka Raja Amil menghadirkan sekelompok atau beberapa sekretaris, termasuk Khidir. Hanya saja, Amil belum mengetahui kalau Khidir adalah putranya. Ketika semua sekretaris menampakkan tulisannya masing-masing, maka sang raja menganggap tulisan anaklah yang paling bagus, sehingga timbullah rasa senang di hatinya kepada Khidir.
Karena melihat tulisannya itu, ia menyukai bentuk-bentuk tulisan Khidir, serta ibarat-ibarat susunan katanya. Dan ketika Khidir sudah terpilih, maka bertanyalah sang raja mengenai nasab Khidir, sehingga pada akhirnya, tahulah ia kalau Khidir adalah anaknya sendiri. Lantas berdirilah sang raja, dengan serta-merta memeluk erat Khidir di dadanya. Sang raja turun dari singgasana dan menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Khidir untuk menggantikannya. Dan akhirnya pun Khidir memimpin kerajaan ayahnya. Dia selalu memutuskan masalah dengan adil dan bijaksana. Akan tetapi, kemudian dia pergi dari kerajaannya karena beberapa sebab yang panjang lebar. Ia mengembara di segala penjuru bumi, sehingga ia menemukan air kehidupan. Maka minumlah ia terhadap air kehidupan itu. Nabi Khidir itu hidup sampai keluarnya Dajjal, sampai Dajjal membunuhnya, yang kemudian Allah menghidupkannya kembali di hadapan Dajjal setelah dipotong-potong tubuhnya. Sebagian ulama berkata, Nabi Khidir tidak sampai berjumpa dengan samanya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, keterangan ini juga tidak sahih. Imam Bukhari dan sekolahan ahli hadis yang diantaranya adalah Syekh Abu Bakar Al-Arabi. Beliau berkata bahwa Nabi Khidir telah meninggal sebelum berumur 100 tahun. Karena ada sebuah sabda dari Baginda SAW, pada kepala 100 tahun, tidak ada seorang pun yang ada di bumi ini yang bisa bertahan. Maksudnya kehidupan setelah terucapnya makalah ini. Dan keterangan yang benar adalah keterangan dari Abu Bakar bin Abi Dunya dalam kitab Al-Hawatib dengan sanad marfu sampai kepada Sayyidina Ali. Isinya adalah, ketika Nabi SAW wafat, maka terdengarlah hatib, yakni suara tanpa rupa. Assalamualaikum ya ahlil bait. Sesungguhnya Allah itu punya pengganti pada setiap perkara-perkara yang hancur, dan punya pengganti juga terhadap sesuatu yang tertunda, dan akan mengganti dengan kebahagiaan pada setiap musibah. Maka, hendaklah kalian bersabar. Dan semua sahabat mendengar suara itu, tetapi mereka tidak bisa melihat bentuknya. Maka para sahabat pun berkata, itu adalah suaranya Nabi Khidir. Dan inilah salah satu bukti bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.